kita tadi bahas lumayan panjang begitu ya terkait dengan harga gas yang murah begitu yang ditentukan oleh pemerintah atau HGBT. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari Pak Justinus sendiri sebenarnya seberapa besar sih harga gas ini mempengaruhi industri pengguna gas bumi yang berkaitan dengan kebijakan HGBT ini? Seberapa butuh sih Pak dari pengusaha? Sangat butuh. Pertama sebagai bahan baku, kedua sebagai bahan bakar energi tidak tergantikan. Rentang struktur biayanya sekitar 20 sampai dengan 75%. Oke, baik. Jadi 20% itu boleh dipakai sebagai energi tak tergantikan, 70 sampai 75 itu ada juga yang menggunakan sebagai bahan baku. Jadi sedemikian krusialnya. Energi kapanpun akan menjadi suatu penentu suatu industri akan bergerak atau tidak. Oke, baik. Lalu kalau dilihat berkaitan dengan daya saing sendiri dari produk-produk yang menggunakan gas bumi sendiri, apakah memang HGBT ini bisa jadi jaminan? Apabila sektornya diperluas, daya saing dari produk-produk gas bumi di Indonesia akan langsung naik begitu, Pak? Pasti naik karena terbukti dengan salah satunya kontribusi di PMI yang selalu ekspansif dan khusus ada beberapa industri yang memang investasi baik baru maupun perluasan 2 tahun sejak HGBT berlaku mereka menambah kapasitas atau ada investor baru. Contohnya di kaca. Ya. Sedikit mundur, pada tahun 2014 Malaysia menerapkan harga gas yang murah. Maka 2 raksasa Cina mengalihkan investasi ke Malaysia. Namun begitu HGBT diterapkan, maka 2 pabrik lagi, satu dari Cina dan satu di Korea, langsung investasi di Indonesia. Itu bukti. Oke, baik. Ini berkaitan dengan masih HGBT, kita masih menunggu begitu ya untuk mempertegas, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah bahwa 24 sektor lain juga akan mendapatkan harga gas bumi yang murah. Tapi berkaitan dengan momen di awal tahun 2024 yang akan mendatang adalah terkait dengan sentimen Ramadan yang juga akan dialami oleh sektor tekstil. Nanti juga akan saya tanya kepada Danang. Tapi ke Pak Justinus terlebih dahulu. Kondisinya saat ini menjelang Ramadan seperti apa sih Pak kondisi sektor? Apakah memang sudah menunjukkan kinerja yang positif? Masih positif pada bulan Februari ini dan mungkin sekitar mulai minggu kedua dari Ramadan akan berkurang karena memang sektor konsumsi berkurang ya. Meskipun nanti ada permintaan banyak dari sektor otomotif untuk kaca pengaman yang dari kaca lembaran tadi. Oke, ya. baik. Tapi ini sifatnya seasonal, jadi memang tergantung dari tadi kalender ya. Namun sehingga industri akan memanfaatkan penurunan permintaan sesat karena seasonality dengan mengekspor. Ekspor berarti kita harus mempertahankan daya saing. Pertahankan daya saing berarti kita pertahankan tadi salah satunya adalah biaya produksi. Kepastian harga itu juga memberikan jaminan, oke, kami bisa mengunci order pada Ramadan setelah Ramadan untuk bahkan sampai 6 bulan ke depan. Oke, baik. Investasi-investasi yang jangkanya lebih panjang begitu ya Pak Justinus? Betul. Karena industri-industri yang menggunakan gas bumi itu biasanya cukup panjang. Ya. Ada yang tidak bisa berhenti pabrik atau membutuhkan bahkan 2-3 tahun untuk bisa merealisasikan investasi. Oke, baik. Contohnya seperti tadi, kaca itu membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk merealisasikan. Jangan sampai nanti mereka sudah realisasi, ternyata, loh kok malah gasnya naik, jadi kecelek. Ya. Nah, jadi pemerintah kita kok tidak memberi kepastian, malah memberi ketidakpastian. Oke, baik. Terima kasih Pak Justinus perspektifnya. Pertanyaan yang sama buat Pak Danang. Ini kan kita tahu bahwa setiap momen Ramadan ini adalah menjadi momen yang besar begitu, sentimen yang sangat kuat bagi sektor tekstil yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dalam negeri. Tentu saja diharapkan memang kan di dalam negeri kita bisa menjadi pasar sendiri. Jadi tidak hanya produksi tapi kita juga bisa membeli produk-produk dalam negeri. Kalau dari Pak Danang sendiri melihat pada tahun ini spesifiknya 2024 seberapa kuat sektor tekstil akan terdorong terkait dengan sentimen Ramadan? Ya, hampir semua kegiatan atau produsen yang terkait dengan consumer product pasti mengharapkan event Ramadan ini akan menambah kapasitas atau kuantitas jualannya kawan-kawan gitu. Tapi kita mesti juga realistis ya. Kalau dilihat dari helikopter view atau secara makro kita lihat Indonesia ini tampaknya baik-baik saja gitu, tampaknya baik-baik saja. Tapi kalau kita masuk ke detail dari masing-masing sektor itu tidak baik-baik saja, Bapak. Terkait dengan tekstil ini sebenarnya tidak baik-baik saja karena jumlah dari utilisasi mesin-mesin industri di tekstil dan garment itu menurun sangat
sangat drastis dari tahun 2019 sampai saat ini, dan ini sebuah alarm bahwa ini dunia sektor tekstil garment tidak sedang baik-baik saja. Meskipun ada fluktuasi di penjualan di tingkat kemarin pemilu banyak produksi kaos ya, banyak juga yang dari impor. Tapi kemudian nanti di masa Lebaran juga akan banyak secara retail, produsen baju itu juga cukup banyak. Tapi itu seasonal banget gitu dalam siklus waktu yang sangat pendek dan tertentu aja gitu. Tapi kita harus melihatnya secara lebih detail bahwa tidak terdapat roadmap yang kuat dari pemerintah untuk melakukan akselerasi pertumbuhan di sektor padat karya ini. Sejak 5 tahun terakhir justru pemerintah tampaknya melepaskan industri tekstil dan garment dalam situasi dinamika pasar domestik dan internasional yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Makanya kemudian importasi banyak masuk, kemudian ekspor kita terhambat oleh berbagai regulasi luar negeri yang pemerintah tidak antisipasi. Non-tarif barrier dan tarif barrier yang dilakukan oleh negara-negara luar negeri itu benar-benar menghambat Indonesia. Nah, pemerintah mesti melihat ini dalam kacamata yang lebih luas. Kita perlu membuat satu roadmap yang menumbuhkan industri padat karya untuk menampung bonus demografi anak-anak kita, tetangga kita, keponakan kita, cucu kita, yang mereka pasti akan muncul di tahun ini sampai 5-7 tahun ke depan. Karena mereka inilah yang perlu lapangan kerja yang gampang diserap oleh industri padat karya. Ini, Mbak. Oke, baik. Kalau kita bicara soal industri padat karya yang memang banyak digunakan oleh sektor tekstil begitu. Sektor Betul. tekstil itu sangat erat dengan kaitannya dengan tenaga kerja padat karya. Yang kita tahu begitu tahun 2022, tahun 2023 mungkin tidak ada angka yang terlalu tinggi, tapi banyak terjadi PHK di beberapa daerah. Saya ingin tahu Pak Danang, apakah memang sampai saat ini itu masih terjadi? Masih terjadi. Baru saja kemarin di Semarang, ya, tidak usah sebut nama perusahaannya ya, di Jawa Tengah kan ada tiga yang melay-off karyawannya, dan itu jumlahnya sekitar 5.000 sekian. Dan ini situasi yang terus-menerus terjadi dari tahun 2020 sampai 2022, puncaknya 2023 melandai, sekarang sedikit melandai. Tetapi kita melihat ini sebuah tren ya. Artinya kalau tidak ada satu reformasi kebijakan yang sangat serius untuk melakukan treatment pada industri padat karya, maka negara akan mengorbankan banyak peluang kerja yang kemudian menjadikan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Betul. Dan daya beli keluarga atau baby boomer saat ini atau para pekerja yang masuk di usia milenial dan generasi Z ini akan menjadi semakin menurun. Ya. Nah, ini menjadi problem besar. Negara harus melihatnya sebagai sebuah kewajiban negara untuk mengakomodir mereka di lapangan kerja yang bisa ditampung dengan mudah. Satu-satunya cara adalah tekstil, garment. Ini adalah penampung untuk bonus demografi yang akan kita alami sekarang sampai 10 tahun ke depan. Setuju. Nah, concern ini yang harus kita bangkitkan. Jadi pemerintah jangan terlalu banyak hura-hura di sektor hilir yang tambang atau hilir berteknologi tinggi. Itu boleh dijalankan. Tapi yang di depan mata ini, depan mata kita ini, industri padat karya, Pak. Kita lihat Vietnam, India, teman-teman di Myanmar, mereka benar-benar mengakomodir padat karya dengan sangat baik gitu, dan kita menjadi seolah-olah meninggalkan itu. Oke, baik. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya begitu. Mungkin boleh singkat saja ya Pak Danang. Kira-kira di masa transisi pemerintahan ini, kebijakan seperti apa sih yang diharapkan? Nanti saya juga akan tanya ke Pak Justinus. Kebijakan apa yang diharapkan untuk sektor tekstil yang pertama kali akan dilakukan oleh pemerintah yang akan menjabat? Pertama, pemerintah dalam ini kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, janganlah melihat ini sebagai satu aktivitas parsial yang diberikan bebannya kepada para menteri. Karena para menteri bagaimanapun juga mereka adalah pejabat politik yang kemudian mereka dibebani oleh indikator kinerja secara berbeda-beda gitu. Maka pemerintah, kepala negara saat ini gunakanlah TSM. Yang ini bolehlah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Khusus untuk meningkatkan kebijakan negara terhadap industri padat karya. Jangan serahkan pada Menteri Perindustrian, jangan serahkan pada Menteri Perdagangan. Tidak, karena mereka berkompetisi. Tapi ambil alih oleh Presiden. Bentuklah sebuah lembaga yang kuat yang bisa mengontrol industri padat karya kita, melindungi industri padat karya kita, textile and garment, dari serbuan impor.
perkuat mereka supaya mereka bisa bersaing di dunia internasional. Nah, yang kedua, pemerintah perlu buat terobosan-terobosan baru nih. Gini, misalnya mengenai rantai pasok. Kan setiap rantai pasok dari produk hulu sampai produk hilir ada PPN tuh 10%, 11% kan? Betul. Nah, rantai pasok industri tekstil untuk memperkuat mereka supaya mereka tumbuh, hilangkan dulu nih atau kurangin pajak PPN-nya di rantai pasok itu. Nah, ini kan sebuah terobosan yang wajar saja, tapi pemerintah belum melakukan itu. Ya, Nah, kami harapkan supaya bisa dalam waktu cepat dilakukan itu. Baik, terima kasih Pak Danang. Perspektifnya sangat menarik begitu ya. Pertanyaan yang sama, singkat saja boleh Pak Justinus. Kalau dari Bapak sendiri melihat kebijakan seperti apa yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah yang akan menjabat? Cukup sebutkan, lanjutkan HGBT. Statement politik ini sangat penting karena memang teknis perhitungannya memerlukan waktu. Semakin cepat semakin baik jika kami tidak wait and see. Iya. Jadi bola ada di pemerintah. Oke, baik. Semoga